warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dr. Elviza dengan topik yang berbeda. Today we'll talk about adverb. What is adverb? Adverb is a word that modifies or qualifies verb, adjective, and adverb. So, if we know that adjective modifies noun, so what modifies adjective? What modifies verb? What modifies adverb? It is called adverb. Jadi, kalau yang menerangkan noun disebut dengan adjective, tetapi kalau yang menerangkan verb itu disebut dengan adverb. Bagaimana pula yang menerangkan adjective atau yang menerangkan adverb? Nah, kita juga menggunakan adverb. Jadi, keterangan adjective atau adverb itu juga adverb. Keterangan noun itu adjective. Now, kinds of adverb. First, adverb of manner. Adverb of manner itu adalah keterangan cara. Ya, keterangan cara. Bagaimana ya? Cara how ya? How. Bagaimana caranya satu activity happen. Ya. Misalnya run. Run-nya gimana caranya atau gimana dia run ya? He runs quickly. Nah, he runs quickly. Quick ya berubah, quick is adjective, tapi kalau caranya menerangkan verb dia apa? Quickly, keterangan dari apa quickly? Keterangan dari runs. Ya. Tapi kalau keterangan dari noun itu adjective. He runs, yang diterangkan adalah runs, maka digunakan quickly. Hanya menambahkan li yang ada pada adjective. Adjectivenya quick, kemudian ketika dia berfungsi sebagai adverb, tambah li, quickly. We study. Study-nya gimana? Adjective, diligent. Kalau menerangkan study, menerangkan verb menjadi diligently. We study diligently. Amina is thinking hard. Hard ini adjektifnya kebetulan sama dengan bentuk adverbnya. Maka Amina is thinking hard. Keadaan thinkingnya hard. Jadi menerangkan thinkingnya hard. Jadi hard di sini sebagai adverb. Karena kenapa kita tahu bahwa dia adverb? Karena dia menerangkan verb. Tapi kalau dia menerangkan adjective, misalnya, this homework is hard. Maka hard menerangkan homework. Maka hard itu berfungsi sebagai adjective. Jadi kalau dia menerangkan noun, maka dia fungsinya sebagai adjective. Kalau dia menerangkan verb, maka dia berfungsi sebagai adverb. Kalau dia menerangkan adjective, maka dia adverb, adverb of degree. Menerangkan adverb ya juga disebut dengan adverb ya. List of irregular adverb of manner. Jadi adverb of manner itu pada umumnya hanya menambahkan li pada adjective. Tapi ada yang irregular, yang tidak beraturan, tidak bisa kita tambahkan li. Contoh, good, good li tidak ada. Good untuk adjektif ketika dia berfungsi sebagai adverb, well. Ya, contohnya, he is good in English. Good menerangkan he. Ya, maka good is adjective. Tapi kalau kita menerangkan verb, he speaks well. Well menerangkan speaks-nya. Maka well is adverb. Jadi berbeda. Kalau dia adjective, maknanya sama, maka
kita pakai good. Kalau dia menerangkan verb, maka kita pakai well. Beda kata yang kita gunakan, maknanya sama. Cuman yang satu cara menerangkan kata kerja, yang satu lagi menerangkan kata benda. Fast sama-sama fast. Sebagai adjektif fast, sebagai adverb fast. Hard juga, hard sebagai adjektif, sebagai adverb juga. Late juga sama. Straight ya, bukan straight ya. Straight yang kedua itu ya, straight juga sama. Adverb of place. Jadi tadi adverb of manner. Apa pula adverb of place? Place ya, adverb of place berarti keterangan tempat. Ya. Keterangan tempat ini bagaimana kita tahu bahwa itu keterangan tempat? Ada preposition, ada kata depan, ada noun. Jadi yang keterangan tempat itu ada preposition, ada noun. Tempat itu noun. Tempat noun. Tapi tempat itu bisa menjadi keterangan tempat ketika didahului oleh preposition. Misalnya yard. Ya, minggu yang lalu kita sudah bahas yard itu masuk place. Ya, place. Ketika kita menggunakan the yard, maka yard itu noun. Tapi kalau ada sebelum the yard itu ada preposition in the yard, maka in the yard, in tambah the yard, maka dia akan menjadi place, adverb of place. Misalnya, she is sitting, she is playing in the yard. They are playing in the yard. In the yard itu adalah keterangan tempat. Keterangan tempat menerangkan tempat playing-nya. Tapi the yard is wide. Maka the yard itu sebagai noun. Jadi noun yang berupa place bisa berubah menjadi adverb of place, keterangan tempat. House, the house. The house is noun. Tetapi ketika kita gunakan preposition kata depan in the house, yeah, they stayed in the house every day. They stayed in the house, or they stay in the house every day. In the house itu keterangan dari stay-nya. Tempat dari stay-nya. Dan let's see some example. She is watching TV in the living room. In the living room ada in the living room, ada preposition tambah noun, ciri-ciri noun ada they tadi. Maka ini fungsinya sebagai adverb of place. In the hotel swimming pool, the children are swimming in the hotel swimming pool. Ya. Swimming pool, in the hotel swimming pool itu adverb of place. Place dari apa? Swimming, tempat swimmingnya. But remember, there are some exceptions, ada pengecualian yang adverb of place itu tidak boleh pakai preposition. Contohnya here and there. I came here yesterday. I arrived here ya. I arrived here yesterday. I arrived tidak perlu at here. Ya, karena here. Tapi kalau I arrived at the airport, pakai at. Tapi kalau here, tanpa in here. Juga there. Kalau dalam bahasa Indonesia kan di sini. Tapi dalam bahasa Inggris langsung here itu sudah mengandung makna di sini. There. Ya. Did you come there? Did you come there 2 days ago? Did you come there? Nggak perlu. Did you come to there? Nggak perlu. Did you come there 2 days ago? Nah, maka here dengan there nggak perlu
preposition. Now, this is quiz. Choose one of the following words to fill in the incomplete sentence below. Jadi, ada beberapa kata yang sudah saya siapkan. Late, anxiously, patiently, directly, seriously, extremely, in the classroom. Jawab pertanyaan ya nomor 1. Ya ada yang dikosongkan. Pilih salah satu kata di atas untuk menjawab ya, untuk menjawab quiz ini. Next, adverb of time. What is adverb of time? It is an adverb to explain the time of activity. Tadi ada place of activity. Jadi menerangkan ada manner, cara aktivitas itu. Ada lagi time of activity. The new guest came here in the morning yesterday. In the morning itu yesterday itu menerangkan came-nya. Waktu dari came-nya. Kalau tepat dari came-nya here. Jadi berarti here adverb of place. In the morning yesterday adverb of time. We arrived at the airport at 7. At 7 itu waktu dari arriving-nya. We are discussing English structure now. Now itu waktu discussing-nya. Jadi keterangan dari kata kerja. Now, let's discuss about adverb of degree. Jadi adverb yang 3 tadi itu common adverb. Sebenarnya masih banyak adverb, tapi adverb yang lainnya itu kebanyakan dia bukan dalam bentuk kata, tapi dalam bentuk phrase atau clause. Makanya belum kita bahas di sini. Tapi adverb of degree dia berbentuk kata, maka kita bahas di sini. Now adverb of degree it modifies adjective and adverb. Jadi dia adverb of degree itu dia menerangkan adjektif dan adverb. Now for example, her friend is very polite. Polite ya is adjective. Apa keterangan dari polite? Degree-nya. Ada very polite, ada rather polite. Ada keterangan dari polite itu adverb itu namanya adverb of degree. This job is slightly difficult. Difficult itu adjektifnya. Keterangan dari adjektif ada adverb of degree, slightly. Berarti dia adverb. Your answer is completely true. True is adjective. Completely is an adverb of degree. I am extremely tired. Tired adjective. Extremely is adverb of degree. You are totally correct. Totally. This picture is quite interesting. Quite, ya. Itu menerangkan adjektif interesting. They did it too slowly, ya. Slowly diterangkan oleh too. They can run fast enough. Enough menerangkan fast. Jadi ada beberapa tingkatan dari adjektif atau adverb yang berfungsi sebagai keterangan dari adverb itu sendiri. Too slowly. Slowly adverb itu, ya. Slowly is adverb. Diterangkan oleh too. Keadaan slow-nya gimana? Too slowly. Fast, ya. Fast-nya gimana keadaannya? Yang menerangkan fast itu enough, fast enough. Nah, itulah adverb of degree. Oke, thank you for watching. Ya, semoga ini bermanfaat bagi semuanya, bagi pendengar semuanya, bagi yang penonton semuanya, sehingga ini menjadi bekal untuk menyusun kalimat nanti. Sehingga ketika kita bisa menyusun kalimat, mulai dari kalimat yang simple menjadi kalimat yang nanti kompleks, nah akhirnya kita bisa menggunakan kalimat ini untuk menulis for writing, baik academic writing or non-academic writing. Ingat,
Ya, ketika kita sudah bisa grammar atau structure, kita bisa menggunakannya untuk reading, untuk speaking, untuk listening juga, untuk translation juga, apalagi untuk writing. Thank you. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa mensubscribe channel ini.